Halo semuanya. Jadi kali ini gua akan coba sharing ke kalian pengalaman yang menurut gua gua belum bisa terima sampai sekarang. Dan menurut gua nggak masuk akal banget ini bisa terjadi. Dan gua merasakan ini dengan mata kepala gua sendiri. Dan ini juga request dari teman-teman yang pengen denger gua untuk cerita misteri. Pada saat itu sedang diadakan acara ulang tahun, yaitu ulang tahun sepupu gua yang masih kecil, sekitar 3-4 tahun pada saat itu. Dan acara itu diadakan di restoran Raja Kuring namanya. Terlihat dari luar, restoran Raja Kuring itu sebuah bangunan yang kuno sekali. Karena memang pada nyatanya bangunan itu adalah bekas peninggalan Belanda. Tidak jauh dari restoran itu juga terdapat gedung peninggalan VOC alias peninggalan Belanda. Lalu ketika acara itu berlangsung, kita makan bersama, kita bercanda tawa, kita berbicara satu sama lain. Singkat cerita, kami para anak-anak mulai bosan dengan acara yang sedang berlangsung. Maka dari itu, kami sekitar berlima orang, kami memutuskan untuk keluar dari restoran itu dan berjalan di sekitarnya. Lalu kami pergi ke belakang restoran itu dan kami menemukan sebuah bangunan atau sebuah tempat yang terlihat gelap, terlihat sepi, dan suasananya begitu mencekam. Tidak banyak orang yang berlalu lalang di daerah itu. Lalu ketika kita hendak menghampiri tempat tersebut, kami menemukan seorang bapak-bapak yang sedang duduk terdiam di dekat situ. Lalu spontan gua nanya sama bapak itu, Pak, kalau boleh tahu tempat ini tempat apa ya dulunya? Lalu bapak itu jelasin ke kita, ternyata bangunan itu adalah bekas penjara Belanda. Jadi pada saat itu digunakan untuk menyandra orang-orang yang bersalah pada masanya. Ya, tempat itu adalah penjara dulunya. Jadi banyak orang yang ditahan dan dikurung di sana, bahkan hingga mati katanya. Spontan ketika kita mendengar cerita tersebut, kami semua merasa merinding. Karena kami tidak percaya bahwa tempat tersebut adalah penjara dulunya. Nah, karena rasa penasaran yang tinggi, terutama gua pun ingin menelusuri dan menginvestigasi lebih dalam tempat tersebut. Jadi kami berjalan lebih dekat ke arah penjara tersebut. Tapi karena memang di antara kami tidak ada yang berani untuk jauh melangkah semakin dekat lagi, sehingga kami hanya memantaunya dari kejauhan. Nah, singkat cerita, karena pada saat itu salah satu dari kami membawa kamera SLR, kalau tidak salah Nikon D3000. Nah, karena kamera itu sebelumnya dipakai untuk mengabadikan momen-momen acara ulang tahun di dalam. Lalu kami iseng membawanya keluar sambil kami berjalan-jalan.
Lalu spontan salah satu dari kami mencoba mengabadikan penjara tersebut. Lalu difotolah. Cerit. Tetapi tidak bisa. Tidak menghasilkan foto atau gambar apapun. Karena ketika diarahkan ke arah penjara tersebut, kamera yang kami gunakan itu tiba-tiba blur dan fokusnya menghilang. Fokus, lalu fokusnya menghilang, blur, begitu seterusnya. Lalu kami semua tidak habis pikir, loh, kok ini bisa terjadi? Tidak biasanya seperti ini. Karena kami biasanya menggunakan kamera ini sudah cukup lama dan kami foto apapun itu selalu berhasil. Tetapi kenapa kami ingin mengabadikan gambar sebuah penjara tersebut untuk kami kenang, tetapi tidak bisa? Lalu kami mencobainya satu persatu. Gua mencobainya, lalu orang-orang berikutnya mencobai, tetap tidak bisa. Sama sekali tidak menghasilkan foto penjara tersebut, satu pun tidak ada. Kami mencoba untuk foto, kami menjauhkan jaraknya, kami mendekatkan jaraknya, sama sekali tidak berhasil. Lalu kami coba foto ke arah lain yang tidak mengarah ke penjara tersebut, dan ternyata berhasil. Kami masih tidak percaya, kami foto lagi ke arah-arah yang lain, dan nyatanya berhasil. Tapi mengapa ketika kami mencoba lagi kemudian untuk foto ke arah penjara tersebut, lagi-lagi tidak berhasil? Lalu kami terus bertanya-tanya ke dalam diri dan kami saling melempar pertanyaan, kenapa tidak bisa? Sehingga kami pun butuh penjelasan dari orang yang lebih tua. Lalu singkat cerita, gue memanggil bokap gue untuk ikut bersama kami keluar. Lalu kami menceritakan kejadian tersebut ke bokap gue. Lalu bokap gue tidak percaya akan hal ini. Dan spontan bokap gue pun mengambil kamera tersebut dan coba untuk foto ke arah penjara tersebut. Dan bokap gue pun tidak berhasil. Kami yang anak pada saat itu masih terbilang anak-anak pun merasa kebingungan. Nah, maka dari itu kami butuh orang tua yang mungkin bisa lebih mengerti dan bisa menjelaskan. Dan akhirnya pun bokap gue juga tidak bisa dan tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi, dan itu di luar pemikirannya. Karena seharusnya itu bisa untuk difoto, tetapi mengapa tidak bisa? Lalu akhirnya kami pun tidak mendapatkan jawaban apa-apa, dan kami pun tidak mendapatkan sebuah foto pun dari penjara tersebut. Akhirnya gua mencoba menghampiri bapak-bapak yang tadi pada saat awal kami ajak bicara. Lalu gua bertanya kepada bapak itu, Pak, tadi kami coba foto ke arah penjara tersebut, tapi kenapa nggak bisa ya? Oh iya, sebelumnya orang-orang sini itu banyak yang bilang kalau sering terlihat penampakan di penjara tersebut. Nah, mungkin ketika kalian ingin foto penjara tersebut, kamera kalian tertutup. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika ditutup seperti itu, maka otomatis kita tidak akan bisa mengambil gambar atau foto apapun.
spontan, kami semua merasa merinding dan ketakutan. Dan singkat cerita, kami langsung meninggalkan tempat itu dan melupakan apa yang terjadi, dan kita langsung masuk kembali ke dalam restoran. Oke, jadi itu aja ceritanya yang bisa gue sharing ke kalian. Nah, gimana menurut kalian dan tanggapan kalian? Coba tulis di kolom komentar kalau kalian punya pemikiran dan kalian punya pendapat. Jangan lupa kalau kalian juga suka sama cerita kayak gini, kalian like, dan tolong juga untuk support channel ini, subscribe channel kita ya. Jangan lupa. Sekali lagi gue ucapin terima kasih dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.